geus eureun atuh 3 parapat teh dikaji deui naon cabang-cabang 3 parapatnya ieu duka nah eta sampai tuntas maka tadi beres checklist iya eta mah tajan di checklist eta mah ai unsyi'u iqrari bil hamdi tegese unsyi'u akan ingsun iqrari pengakuan ingsun bila hamdi dengan cara memuji kepada Allah mu'taqidan pun menekadkan itu artinya membulatkan dalam hati dalam suatu kepercayaan iktikad. Cuma di dalam bahasa di Indonesia akhirnya maknanya kurang sedap jalan macam nekat padahal tidak nekat itu mu'taqidan halakan nekadakan anna kulla sana'in lillahi bahwa sejumlah sakabehe puji lillahi eta kadue Allah bagi Allah wal murad bi hadzal baiti dan utawi kang den karepaken bi hadzal baiti kalayan bait iki perkara anna a'malal imani zawatu ajza'in wa khisal. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan keimanan zawatu ajza'in itu mempunyai bagian-bagian dan perkara-perkara wahiyallati tazidu a'malul insan bil ityani biha wa tanqusu bi tarki syai'in minha wahiyalan hiya zawati ajza atau wahiyalan hiya ajza perkara-perkara allati tazidu iku allati yang tazidu nambahi ya allati a'malal insani insake amal perbuatan manusia bil ityani kalayan ngelakoni biha kalayan amal atau biha kalayan ajza wa tanqusu lan nerima lan murani ia amal bitarki syai'in minha kalayan ninggalakan wiji-wiji minha saking ajza'il iman. Inilah yang disebut di dalam hadis Muslim al-imanu yazidul iman ta'ah wa nama yang kusuh bil maksiat bahwa iman itu docok artinya kencang pada satu saat kencang kuat maksudnya pada satu saat kendor lemah wa innama yazidul iman bita'ah bahwa tampaknya keimanan bisa dilihat dari perilakunya tentang ketaatan. Jadi apabila seorang taat gitu, lain sekedar di masjid baik taat, tetapi di luar masjid taat dalam pergaulan taat yang mengikuti aturan-aturan keimanan, maka itu boleh jadi disebut kuat imannya. Tapi apabila perilaku seseorang itu maksiat, banyak pelanggaran-pelanggaran, banyak maksiat, itu menandakan orang itu imannya lemah. Itu pun masih tetap untung. Untungnya apa? Tidak lepas. Tapi bisa jadi seandainya kurang, maka akan habis. Dan habis ini pasti akan lepas keimanan. Jadi kita masih tetap beruntung, masih punya pendarat keimanan yang menjadi pokok. Tinggal kita tadi itu ketaatan bisa menunjukkan adanya kekuatan iman, kemaksiatan yang bisa menunjukkan lemahnya iman. Wa amma aslul
iman alladhi huwa tasdiqu. Nah ini. Wala yanqusu li'annahu law naqasa lakana syakkan. Adapun pokok iman alladhi yang huwa ya iman itu at-tasdiq, percaya. Percaya mengakui bahwa itu adalah benar adanya. Yang paling dipegang atas percaya, mempercayai segala sesuatu dalam perkara-perkara keimanan. Itu seterusnya. Fala yang khusu, maka tidaklah berkurang keimanan ini. Itu namanya iman pokok, namanya imanun asliyun. Li'annahu law naqasa, karena sesungguhnya syarat law naqasa, kalau berkurang iman itu lakana syakkan, maka pasti ada seseorang itu syakkan, ragu-ragu. Nah itu alamatnya itu terhadap adanya akhirat misalnya. Ragu atau tidak? Oh ya mati ragu, pasti ada. Udah, itu namanya iman yang pokok, itu benar. Kalau misalnya iya akhirat itu, tapi akhirat itu kan nanti, dan itu tidak bisa dibuktikan sekarang. Ya tidak bisa dibuktikan kecuali mati dulu. Dan susahnya yang mati ini tidak bisa memberikan informasi. Kabur kabeh. Maka untuk memberikan informasi, bangkitlah yang disebut Tuhan yang Maha Tahu. Kata Allah, hei manusia, kabeh manusia mah eueuh teu nyako. Kecuali aing alimun, tahu dan sangat mengetahui. Sehingga Allah memberitahukan kepada malaikat. Malaikat belum tahu tadi. Allah memberitahukan kepada malaikat. Malaikat memberitahukan kepada nabi-nabi. Nabi-nabi dan Rasul ini adalah sebagai wakil dari Allah untuk memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui. Percaya kira-kira perjalanan pemberitahuan Allah kepada manusia itu begitu. Percaya, oke, udah cukup itu. Kalau masih diragukan, ya itulah belum sempurna iman. Belum asli keimanan, belum menjadi pokok. Adapun kesempurnaan iman itu nanti ada hadis lain. Al-imanu uryanun libasuhut taqwa. Ilmu iman itu tadinya telanjang. Walibasuhut taqwa, sedangkan pakaian dan aksesorisnya itu adalah takwa. Dan takwa ini nanti akan dijabarkan pada 77 cabang keimanan. Wala yasihul imanu ma'asyaki, dan tidak sah iman ma'asyaki dibarengi dengan keraguan. Fa qawli syu'abi damishini wa fathil aini wa sukudil ba'iril wazni jamu syu'bat. Maka adapun ucapan aku syu'ab, kata-kata syu'ab dengan domashinnya, fathah ainnya dan sukun ba'nya, lil wazni, karena wazan dari jamak syu'bah. Syu'ab jamun jamu syu'batin, syu'ab jamak daripada kata syu'bah, bisukunil aini, dengan sukun ain.
Bilwazni itu artinya menurut timbangan wazan fi'il sorof, ilmu sorof wazan. Wa qawli fatutammamu bihi dhamirun raji'un lisyu'abi, dan adapun ucapan aku fatutammamu bihi, di dalam fatutammamu itu ada dhamir raji'un kang berbalik, yang kembali lisyu'abi kepada lafaz syu'ab. Nah, beres. Jadi fatutammamu maka sempurna syu'abin, cabang-cabang keimanan. Hadi buyutun min kitabil musyri, man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati ma dara syamsul fis samai wa anjum. Hadi buyutun utawi iki iku sakehe bait-bait nazam min kitabil Kusini, saking kitab Syekh Kusini, yaitu Ahmad Zainuddin Al-Kusini. Man qala, yaitu orang qala yang berkata ba'da sholatina wa nusallimu, setelah membaca sholawat dan membaca salam, li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabatnya, madara syamsun bisamai wa anjumu, selagi matahari masih beredar di langit, wa anjumu, dan bintang-bintang. Indah amat ini. Artinya orang yang membaca sholawat dan salam ini secara terus menerus kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan sahabatnya sampai hari kiamat, itu kemana rujuk? Nah, ini barang siapa seorang yang menulis namaku di atas sebuah kertas, maka malaikat akan membaca salam kepadanya sepanjang tulisan itu masih tertera dalam kertas. Ini, nah kalau ini sudah 150 tahun, iya 150 tahun sampai sekarang masih tetap ini, sebab masih diterus. Kalaupun ditumpuk ayo tetap malaikat yang berada. Makanya ada satu keterangan, apabila kita menulis Nabi Muhammad itu teruskan, jangan disingkat sholawat, tapi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena kita pengen cepat, ya udah shotmim, ya kan diringkas itu. Jangan, kalau itu tidak masuk dalam sholawat. Sholawat juga tidak masuk dalam sholawat. Yang masuk dalam sholawat itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sungkan atau jangan apa? Dengan alasan. Ya. Nah ini masalahnya ngerti dan bukan ngerti. Tapi ini berdimensi sholawat. Itu seperti salam aja. Kalau sewaktu-waktu salam itu saya tulis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, assalamualaikum WRBB. Iya. Sebab apa? Pada saat menulis itu saya justru berdoa, semoga kepada dia yang aku salami ini itu lengkap rahmat dan keberkahan. Kalau RWB itu artinya bukan doa itu. Iya. Cuma huruf W dengan R, W dengan B.
Coba aja nih. Suka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Sebab saya lagi berdoa pada Allah bahwa yang aku tunjukkan salam ini lengkap dengan rahmat dan keberkahan. Bawahnya wassalam syukron. Kalau mau ada singkat bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu singkat. Artinya membuang mudhaf ilaih diganti dengan lam lil ahdi dzikri. Hadhihi risalah. Nanti ayatnya maklum kitabnya bolong. Ada yang baru lagi. Iya. Baru. Kitab ini dikaji 72. Betul 72 kaji ini. Baru 2 tahun saya lahir. Iya. Iya, umur. Masih asli kok kita. Ini harganya 35 perak. Iya, lahir. Sama belum bayar ya? Tahun berapa lahir? Ayo tahun berapa? 70. Nah, iya, 2 tahun. Ya, Hai hadhihi risalatu abiyatun ma'khuzatun min kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Fannani Al-Mulaybari. Yani hadhihi risalah ini adalah beberapa bait nazam yang diambil dari kitabnya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, Al-Kushini yang dari daerah Kushin, Al-Fannani juga termasuk daerah Fannani bagian, Al-Mulaybari dan negeri Mulaybari, Malabar. Kalau Mulaybari berarti Malabar kecil, tasbir ini. Malabar ini daerah India. Walidzalika kana adadu ma fil abiyati mislu ma bin nasari. Oleh karenanya karena adadu ma fil abiyat, ada bilangan yang ada di dalam bait-bait syair ini mislu ma bin nasari, yaitu sama seperti yang ada di dalam narasi. Jadi ada manzumah, nazam, ada narasi, ada syair, ada narasi gitu. Awalnya narasi. Wa qawli al-Kushini bi dhammil kaf wa sukunil wawi wa kasri sini wa nun. Maka ucapan aku al-Kushini dengan dhammah kafnya ku wa sukunil waw dan sukun wawnya wa kasri sini dan kasrah sinna kushi wa nuni dan nun. Ay sahibi hadhihi risalah, yani anna sahibah hadhihi risalah, sesungguhnya yang mempunyai risalah ini, risalah Syu'abil Iman maksudnya, wulida dilahirkan fi Kushin min madani Mulaybar. Iya, dilahirkan dalam daerah Kushin dari kota Mulaybar, Malabar. Terkenal ini Dajjalnya ini. Iya, Malabar ini terkenalnya. Eta film India dada dan pujal berkibar-kibar. Iya. Nah iya, momen dengan kita bayar kelirik doang. Kecuali waktu
waktu pemuda ya. Yang paling di hobi itu yaitu film-film India. Karena apa? Film India itu bisa diambil pas kehidupan. Lagi sedih, lagi perang, itu terus. Nah itu, jadi kita lagi marah-marah, ya jangan sampai teruslah marah-marahnya. Gembirakan hatinya, itu aja. Gitu. Iya, lagi sedih pun, sedih apa saja, ya jangan terus diturunkan kesedihannya. Tetapi kita kendalikan dengan enjoy, iya, dengan senang. Ba'da tulu'i syamsi, setelah munculnya matahari pada hari Kamis as-saniya asyara min syahri Sya'ban, tanggal 12 bulan Sya'ban, sana isnatain wa sab'ina wa samani mi'atin, tahun 872, tahun 872 Hijriah ya, Hijriah. Wa naqalahu ammuhu al-Qadi Zainuddin Ibnu Ahmad ila Falah, dan membawa pindah kepada Syekh ini, Syekh Ahmad, Syekh Zainuddin, ammu pamannya Syekh Zainuddin Al-Qadi yang menjadi hakim, yaitu Zainuddin Ibni Ahmad ila Fanan, ke negeri Fanan. Wa huwa shahirun, padahal wa huwa lamia Syekh Zainuddin yang punya risalah ini masih kecil. Walahu musannafatun kasiratun, dan Syekh ini mempunyai beberapa karangan kitab yang banyak. Kahidayatil azkiyah, seperti Hidayatil azkiyah. Mana Hidayatil azkiyah? Nih, yang dipilih tapi itu adalah azkiyah, itu Hidayatil azkiyah. Alhamdulillahil muwaffiqi bil ula, hamdan yuwafi birrawul mutakammila, summa sholatu ala rasulil mustafa wal alihi ma'asyirin. Hidayatul adhiyah artinya petunjuk bagi orang yang ingin membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Dan kitab ini adalah sebagai kitab tasawuf, ya, lanjutan dari amaliyah zuhud. Wa Tuhfatul Ahya, dan kitab Tuhfatul Ahya, buah daripada orang-orang hidup. Ini artinya Syekh ini memetik pengalaman-pengalaman orang hidup yang sukses di dunia dan rawuh akhirat. Fituahnya ditulis oleh beliau. Wa irsyadil qasidina bi ikhtisari minhajil abidin lil Ghazali, dan kitab Irsyadil Qasidin, ringkasan dari kitab Minhajil Abidin, karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Wa qawli man qala atu bayan, adapun ucapan aku lapan man qala atu bayanin, yaitu ataf bayan. Ataf bayan itu biasa diartikan tegas atau nyata. Wa maqulul qawli wal abiyatu allati ba'da dzikri sholati wassalami ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Adapun maqulul qaul artinya ucapan, objek ucapan itu adalah wa iya maqulul qaul. Al abiyatu adalah bait-bait syair allati yang diucapkan ba'da dzikri sholati, setelah menyebutkan salawat dan
mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad wa alihi dan keluarganya dan sahabatnya. Wal muradu bi qauli ba'da salatina wa nusallimu insya'us salati wassalami ala man dzukira. Adapun yang dimaksud bi qauli dengan ucapan aku ba'da salatina, setelah membaca sholat kita dan membaca salam, itu adalah kalimat insya'iyah. Artinya apa? Kalau jumlah mubtada khabar itu adalah khabariyah, dan itu tidak sah untuk membaca sholawat dan salam. Sebab khabariyah namanya berita. Maka yang sebagai sholawat itu adalah jumlah insya'iyah. Aku sallaitu wa salli wa nusalli wa nusallimu. Itu jumlah insya'iyah. Kami membaca sholawat. Kami membaca salam, bukan Dan berita. Alaman zukira, terhadap man jelema-jelema orang-orang yang telah disebutkan tadi, yaitu Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat. Jadi kalau misalnya ada di kitab salatu wassalamu ala Muhammadin, itu khabariyah lafzan insya'iyah makna, itu maksudnya. khabariyah secara lafaznya, Sedangkan insya'iyah maknanya. Di dalam maknanya ay usalli wa salli ala Muhammadin wa sayyidina. Qala Nabi, wis ngucap sama Nabi. Nadim itu siapa? Yaitu Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Imanuna bid'un wa ainun syubatan yastakmilanha ahlu fadlin yahumu. Imanuna utawi iman kita, bid'un iku ganjil, wa ainun lan huruf ain, syubatan cabang. Ini ada karo kadang kecuali dia lafaz ngaji dia ya wa ainun syubatan dia merujuk karena perhitungan abjadun teh. Kakak arti yastakmilan ha kamis nyampurnakan ha ibidun wa ainun ahlu fadlin yadumu, sapa orang-orang yang unggul dalam ilmunya, ya'zumu kang agung ya ahlu. Ya, nanti di bawah nih penjelasan ainunnya. Jadi ainun itu maknanya bisa mata, bisa sumber air, bisa zat, bisa juga 70. Sama seperti orang-orang di luar matematik. 2 kali 3 berapa? 6. Itu pasti 6. Enggak, bukan. Ada 2 kali 3 200 per lembar. Udah iya. Foto. Iya. 2 kali 3 2.000. Iya. Yani annal khisal al-mutafarri'ata anil iman sab'un wa sab'una. Yani ngarepaken kinadim annal khisala, sesungguhnya al-khisala perkara-perkara al-mutafarri'ah yang bercabang anil imani dari iman, sab'un wa sab'una itu adalah 7 wa sab'una dan 70. Jadi 77. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya?
al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu adalah ganjil dan 70 cabang. Sedangkan yang ganjil itu dari mulai 3 sampai 9. Itu tertinggi 9, angka 9. Makanya angka 9 itu kalau dikalikan itu tetap dibaginya 9 menjadi 9. Iya, 9 ditambah 9, 18 dibagi 2. 9 kali 3 27 9 juga 2 dengan 7 9 kali 4 berapa? 36 ya 3 dengan 6 9 juga KB atau 9 ya kalau di plat nomor bawa hoki. iya pertama aliran Cino hoki teman orang mafalahiyah sumber kebahagiaan bahas fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka adapun yang paling utama dari 77 itu adalah ucapan la ilaha illallah. Itu begitu. Ucapan kita la ilaha illallah itu harus ada mad. Dengan la itu adalah mad munfasil, jaiz munfasil. Sedangkan selanjutnya mad tabi'i sampai pada lamul jalalah harus 1 alif mad tabi'i. Di ketika kapan? Di ketika kita membaca tidak dengan jumlah yang banyak zikir la ilaha illallah. 1. Di ketika kita talqin terhadap mursyid tarekat la ilaha illallah. Di ketika kita mengajarkan la ilaha illallah pada murid-murid. Murid itu artinya santri-santri dari guru tarekat. La ilaha illallah. Dan ini sambil memejamkan mata dalam talqin itu dan membayangkan guru yang sedang mentalkinnya. Ya, jadi ada aturannya ini. Ini pernah ya, saja. Bagaimana kalau yang pendek itu? Illallah itu bagi orang yang zikirnya banyak. Bisa lebih dari 100 sampai bisa lebih dari 1000. Nah kalau bisa dipanjangkan dapat 100 saja 1 jam itu. Dan itu di dalam tilawah Al-Quran juga ada bacaan yang cepat yang disebut qiraatul hadar, tilawatul hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu semua bacaan hadar. Di mana boleh tidak? Di antara boleh dan tidak. Bagi si hafid untuk kita terus mengejar dalam 1 hari itu sekian itu perlu bacaan hadar dibimbing oleh kiai. Ini di Indonesia cuma muncul dalam berita ada 1 orang, Syekh Arwani Kudus itu. Apabila menghatamkan Al-Quran cukup 5 sampai 5,5 jam hatam semua. Iya. Yang mengikuti enggak terikuti. Iya. Bahasa orang mahafal nangis bulu aja.
Iya. Itu bersyahrwani 5 sampai 5,5 jam. Bayangkan bacaannya kayak apa. Dan itu boleh dibolehkan karena dalam rangka ini mengejar. Nah ini Pak Ujang ini yang biasa mimpin tahlil ini dipakai. Jangan mengangkat Abdul Dzikri fa'lam annahu, jangan. Sebab itu yang diambil adalah pahalanya. Jadi kita harus mengangkat la ilaha illallah, Abdul Dzikri qaulu la ilaha illallah. Tuh, kalau dalam tahlil harus dibedakan. Kalau dalam zikir tarekat betul harus Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya, harus dibedakan. Ulah diembat bae fa'lam deui. Nah ini karena tidak mengkaji. Sebab apa? Mereka itu hanya tuturuti. Oh bertanya, di mana ya tadi? Iya dah. Nah iya, kita tina buku letik aja. Biasa ayat entah Yasin kematian, Yasin dari orang-orang yang meninggal ya. Itu, wah, kan sendiri kapal lah macam itu. Kita malah dua tanpa. Ya, coba tanyakan kepada dia, di mana guru nafa'lam itu? Jeung iraha urang ngagunakeun fa'lam, jeung iraha urang ngagunakeun qaul. Nah itu. Ieu mah khusus bikin pimpin tahlil doang. Pimpin tahlil. Hah? Sorangan. Kumaha ieu eta? Lamun pahala yang akan dipersembahkan kepada al-mauta qaul. Tapi lamun mangke pahala artinya untuk dihayati oleh kita. Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil muslimina. Itu dalam ayat. Wa adnaha al-imatatul adha anit thariq, dan yang paling rendah dari 77 itu adalah menghilangkan al-adha, segala sesuatu yang menyakiti pada orang lain, orang pejalan kaki, anit thariq, dari jalan. Bisa paku, bisa bata, bisa batu, bisa dahan yang teroyong ke jalan anu bakal kira-kira mengganggu si pejalan kaki, eta harus dipangkas. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun rasa malu untuk maksiat, awas saja. Rasa malu untuk maksiat, segala maksiat adalah syu'batun minal imani, cabang, salah satu cabang dari keimanan. Jadi malu pada maksiat. Rawahul muhaddisuna, rawahu meriwayatkan pada hadis ini al-muhaddisuna ahli hadis. Wa qauluna bil imanuna ay furu'i imanuna ay furu'i imanina. Adapun berucapan kinatin imanuna di dalam bait ay furu'u imanina, yakni cabang-cabang keimanan kita. Wa qauluhu bid'un, ucapan kinatin bid'un kalayan ba kasrah ba'na wa fathihalan, dikasrahkan di fathah ba'na. Tapi yang masyhur untuk makna ganjil adalah bid'ah.
Bad'un juga boleh, tetapi ada makna khas. Kalau bad'un itu khasnya itu adalah barang istri kita. Itu bad'un itu butuh disebutnya. Wa maknahu indal khalil sab'un. Adapun maknanya lafaz bad'un atau bid'un menurut Syekh Khalil sab'un itu 7. Wa huwal muraduna wa huwa 7 itu sendiri adalah al-murad yang dimaksud di sini. Di sini di dalam bait ini. Wa qawluhu wa ainul man wa'nahu wa sab'una. Adapun ucapan kinazim ainun lafaz ainun wa ainun maknahu ibu utawi maknane lafaz ain wa sab'una ibu wa sab'una 70 li annal aina bi sab'ina karena sesungguhnya lafaz al-ain atau huruf ain bi sab'ina itu 70 kama annal hamzata bi wahidi sebagaimana huruf hamzah itu 1 a wal yaul musannatu tahta bi asyaratin sedangkan ia tahtu itu wal musannatu ainun ya wal yaul musannatu tahtu dan huruf ia yang bertitik 2 di bawah. Iya tapi amat saya kalau ya. Jadi bisa salah ucap doang. Iya ainun ainun ain iya. Iya al musannatu yang bertitik 2 tahta di atas di bawahnya. Tahta itu di bawahnya. Bin asratin dengan makna 10 wal qafu adapun qaf mana tak imanuna bid'un wa ainun udah wal qafu bi mi'atin sedangkan qaf itu 100. Ini menurutkan abjad itu abjad awis bukti kaliman sa'ifin dan seterusnya. Wal ghainu al mu'jamatu bi alifin sedangkan huruf qawil yang bertitik di atasnya itu 1000. Wa qawlu syu'batan mansubun ala tamyizi adapun ucapan kinazim lafaz syu'batan itu dinasabkan ala tamyizi karena jadi tamyiz. Wa qawluhu yastahmilanha adapun ucapan kinazim yastahmilanha binunit tawkidil khafifati dengan memakai nun tawkid khafifah wasin lil addi sedangkan sinnya lil addi untuk bilangan. Jadi yastakmilanha kan dekakan bibilangan sempurna. Nah, gitu. Awli tolak atau sirnya tadi tolak. Nah, ini baru nanti di dalam maksud ini. Di sini istifali jama'an seterusnya. Bagi sir istif'al itu mempunyai beberapa makna. Antara lain ada lil adat, ada lil tolak. Wa huwa fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu qawluhu ahlun. Yastakmilanha itu adalah fi'il mudhari dan fa'ilnya fi'il mudhari itu adalah ucapan kinazim lafaz ahlu fadli. Orang-orang yang unggul bihadzbit tanwini lil wazni dengan membuang tanwin karena wazan nazar wal mana adapun makna annal fudala sesungguhnya orang-orang yang utama ya'iduna menghitung ia fudala hadhihi sab'a was sab'ina pada
67 dan 70 ini mukamilatan hale kang nyampurnaaken lin nafsi maring jiwa seseorang mukmin li'annahu yuslihu biha umurat dunia karena sesungguhnya iman yuslihu membenarkan, ia mengislahkan, membenarkan, mengarahkan kepada yang benar, ia iman biha kalian 77 itu pada umuran dunia, perkara-perkara dunia. Wa yuhsinu biha umural akhirati, dan menjadikan bagus ia mukmin biha dengan 77 itu umural akhirati, perkara-perkara di akhirat. Wa yatlubuna kamalaha, dan mencari ia fudala kamalaha pada kesempurnaan yang 77. Kama qala Nabi, sebagaimana ungkapan atau ucap di Nabi, amin ya rabbika. Jadi inilah yang pernah kita sampaikan kepada santri-santri itu, dengan iman hidup jadi terarah.